Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim yang beriman beribadah kepada Allah selain mengharapkan ridha Allah, tentunya mengharapkan ingin masuk ke dalam surga. Dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan bagaimana cara kita mengamalkan suatu perbuatan yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan ada hadis yang menerangkan bukan hanya kita yang rindu kepada surga, bukan hanya kita yang ingin dapat mudah masuk ke dalam surga, tapi justru surga rindu kepada kita. Ada 4 amalan kata Rasulullah. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 macam golongan. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, memahami isi kandungan di dalam Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang seperti ini maka masuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dalam hadis lain Rasulullah mengenai membaca Al-Quran, Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan balasan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Allah. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi dalam bacaan alif lam mim itu ada 3 huruf. Dibalas 10 kali lipat setiap hurufnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan di bulan Ramadan jika kita mengamalkan sering membaca Al-Quran? Kita mengamalkan membaca Al-Quran. Kita biasakan selalu waktu-waktu kita isi dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran 1 huruf aja sudah 10 kali lipat. Bagaimana dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang sudah juga dilipat gandakan oleh Allah? Dari 10 dilipat gandakan kembali oleh Allah. Begitu banyak, begitu besar keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang baru ingin sekali bisa membaca Al-Quran? Orang yang baru belajar Al-Quran, walaupun masih terbata-bata, dia itu akan mendapatkan ganjaran pahala sama seperti orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, lalu ia karena kesungguhannya, ketekunannya ingin sekali bisa membaca Al-Quran. Ketika ia meninggal dunia pada saat itu, maka dia masuk dalam golongan orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang jihad fi sabilillah. Itulah keistimewaan Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah SAW, hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik,
dari caci maki, dari memfitnah orang, atau dari berkata bohong. Menjaga lisan bukanlah perbuatan yang mudah. Karena apalagi bagi orang yang sudah terbiasa menggunjing orang, orang yang sudah terbiasa membuli orang yang sudah terbiasa mencaci maki, memfitnah, orang yang sudah terbiasa berkata bohong, akan sulit untuk mentarbiyahkan lisannya, menjaga lisannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Wahai Mu'adz, maukah kamu aku beritahu satu kunci yang menyebabkan masalah dari beberapa perkara?" "Apa itu ya Rasul?" Rasulullah seraya menunjukkan lidahnya. Kata Rasulullah, "Jaga lidahmu." Artinya jaga omonganmu. Lidah tidak bertulang. Soghirul jurmi kabirul hajmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Banyak orang yang tersakiti gara-gara omongan-omongan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menyebabkan hati orang itu tersakiti. Banyak keluarga yang hancur berantakan gara-gara omongan-omongan yang tidak baik. Kehidupan bertetangga, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, hubungannya tidak harmonis gara-gara omongan. Kadang kita lebih mendengar perkataan orang lain, perkataan orang yang kita nggak kenal. Kadang kita lebih tidak percaya kepada orang yang alim, orang yang memang kredibilitasnya itu orang yang berilmu. Ini yang menyebabkan masalah datangnya suatu perkara. Oleh karenanya kata Rasulullah, jaga lisanmu, jaga lisan. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga kata Rasulullah SAW, mut'imil ji'an, orang yang mau berbagi, orang yang biasa, yang senang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Di bulan Ramadan kita saksikan banyak saudara-saudara kita yang berbagi takjil di jalan, yang memberi makan kepada orang yang sedang membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan di masjid-masjid. Bahkan pada saat berbuka, setiap masjid mengadakan buka bersama, yang mana makanannya itu didatangkan dari tetangga, dari jamaah. Semuanya berembuk, saling membagi, saling memberi. Itu adalah amal kebaikan. Maka sisihkan sebagian harta kita, karena kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berilah makanan yang menyenangkan kepada orang lain. Ketika kita memberi makan, orang itu membutuhkan, dan makanan itu menyenangkan hati mereka. Jangan sampai kita memberi sesuatu makanan ataupun yang lainnya justru malah menyakiti hati orang lain. Saya kadang pernah melihat orang memberi takjil, tapi itu tidak layak menurut saya. Karena kenapa? Sudah menjadi jalan, bikin macet jalanan. Makanan yang diberikan hanya kolak yang isinya air aja, nggak ada makanan yang lain. Lebih baik kita memberikan air putih, air mineral 1 botol dibandingkan makanan yang tidak layak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mut'imil ji'an, orang yang senang berbagi, orang yang senang membantu kepada orang lain yang sedang memerlukan, yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan, adalah termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, shaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Keistimewaan bulan Ramadan begitu besar, begitu banyak.
Kata Rasulullah, setiap perbuatan ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan ridho kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa. Jika kita beribadah di malam bulan Ramadan, di malam tersebut pahalanya sama kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Semoga 4 golongan ini, 4 perbuatan ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan. Tilawil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Hafizul lisan, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Mut'imil ji'an, berbagi kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kelaparan, kepada orang yang kesusahan. Wa shaumi Ramadan, semuanya bisa kita amalkan sehingga kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Mudah sekali masuk ke dalam surga. Mudah sekali Allah memberikan ajaran kepada kita. Allah sayang kepada kita. Dengan hanya 4 amalan kita bisa dirindukan oleh surga. Bang Haji Roma mengatakan dalam bait syairnya, bait lagunya, kalau ingin haram-haraman pakai uang, ingin berjudi pakai uang, jalan ke neraka ternyata sangat susah dan mahal harganya. Tapi kenapa banyak orang yang suka? Sedangkan sholat gratis, puasa gratis, zakat hanya bagi yang mampu, haji hanya bagi yang mampu. Jalan ke surga sangatlah mudah, tapi kenapa banyak orang yang ogah? Na'udzubillah. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan tentunya bulan Ramadan ini, walaupun tinggal beberapa hari lagi, kita tetap konsisten dalam ibadah, menguatkan iman kita, dan terus memotivasi kita untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.